Semuanya, selamat datang kembali di channel saya ya. Semoga nggak bosan ya nontonnya walaupun yang muncul suaranya doang. Di video kali ini, saya akan bahas biaya admin dan biaya layanan Shopee yang berlaku saat ini dan yang nanti akan berlaku per 30 Maret 2021. Penting banget nih buat kita para seller untuk paham perhitungan biaya ini supaya kita bisa menentukan laba yang tepat agar jualannya nggak cuma kerja bakti doang, alias nggak dapat keuntungan material dan malah boncos. So, buat teman-teman yang masih bingung tentang biaya admin dan biaya layanan Shopee, tonton videonya sampai habis ya. Oke, saya membuat video ini karena masih banyak yang bingung. Apa sih bedanya biaya admin dan biaya layanan Shopee? Saya penjual baru nih, katanya kalau belum 100 pesanan masih free biaya. Tapi kok kemarin saya baru aja pecah telur langsung kena potongan besar ya? Terus katanya maksimal biaya 10.000, tapi kok potongan saya lebih ya dari 10.000? Sebelumnya saya boleh cerita sedikit dulu ya. Zaman dulu waktu awal-awal Shopee tahun 2015-an kira-kira, itu seluruh penjual tidak dikenakan biaya sama sekali. Jadi kita benar-benar jualan di Shopee itu gratis. Nah, saya lupa tepatnya sejak kapan muncullah penjual star seller. Mulailah kena biaya admin 1% khusus untuk penjual star seller saja. Tapi orang-orang berlomba-lomba untuk menjadi star seller, termasuk saya. Karena kita pikir nggak apa-apa deh dipotong biaya admin 1%. Misalkan kita ambil untungnya 10%, berarti kita masih punya 9% untung bersih kita setelah dipotong biaya admin. Karena waktu itu jadi star seller banyak banget keuntungannya kan. Yang pertama, kita ada tag di toko kita tulisannya star seller. Jadi toko kita itu lebih terpercaya gitu karena sudah memenuhi syarat tertentu dari Shopee. Yang kedua, itu promo-promo, cashback, dan diskon ongkir banyaknya itu untuk toko-toko star seller. Untuk toko biasa juga ada, tapi lebih banyak untuk toko star seller. Jadi pembeli bisa memilih nih kalau kita jualannya sama dengan penjual-penjual yang lain, pas kita difilter oleh pembeli tokonya itu hanya dia mau yang star seller saja, kita yang bukan star seller langsung kalah saing. Lalu di bulan Maret 2019, biaya admin star naik jadi 1,5%. Di masa-masa ini mulai deh banyak penjual star yang galau pengen berhenti aja jadi star seller. Karena masih mikir-mikir nih, worth it nggak sih biayanya 1,5% dibandingkan dengan keuntungannya? Beberapa penjual mungkin berpikir, kayaknya toko saya tanpa label star juga udah cukup rame kok. Mending saya berhenti aja deh jadi star seller. Lumayan kan kalau penjual biasa free biaya admin. Keuntungan saya yang tadinya dipotong 1,5% jadi full, dan itu bisa saya bikin promo-promo sendiri di toko saya gitu, nggak harus ikut biaya admin dari Shopee yang 1,5%. Dan sepertinya memang lumayan banyak yang mengundurkan diri jadi star seller saat itu. Nah, per September 2020 ternyata penjual non-star juga dikenakan biaya loh. Jadi apa aja sih biaya yang dikenakan ke kita sebagai penjual? Nah, di tabel ini adalah rangkuman biaya yang berlaku saat ini sampai dengan tanggal 29 Maret 2021 aja ya. Kita bisa lihat di tabel, untuk biaya admin star seller itu 1,5% walaupun belum 100 pesanan. Tapi untuk biaya admin non-star itu hanya 0,5% jika sudah mencapai 100 pesanan atau lebih. Jadi untuk penjual baru yang baru mulai jualan nih dan baru pecah telur harusnya free biaya admin. Nah, tapi kemarin ada kasus nih, teman saya sendiri baru aja pecah telur pesanan pertama, pas dicek, loh kok kena biaya admin ya? Cukup besar lagi biayanya. Ternyata pas dicek-cek, kemarin pas daftar toko, dia itu salah daftar gratis ongkir. Jadi bukan daftar program gratis ongkir yang biasa, dia malah daftar gratis ongkir ekstra. Bisa kita lihat di tabel yang biaya layanan gratis ongkir ekstra itu walaupun baru pesanan pertama langsung dipotong biaya 4,5%. Lumayan kan? Padahal kalau udah 100 pesanan malah turun biaya adminnya, diskon 15%. Nah, teman saya itu salah daftar. Jadi buat teman-teman nih yang baru mulai buka toko, jangan sampai salah daftar free ongkir.
Bagaimana cara daftar free ongkir yang gratis biaya? Itu sudah saya jelaskan di video saya yang ini. Oke, balik lagi ke tabel. Jadi biaya admin ini adalah biaya yang dikenakan sebesar 1,5% untuk penjual Star atau Star Plus dan 0,5% untuk penjual non-Star tapi yang sudah memenuhi 100 pesanan atau lebih, yang belum masih gratis. Nah, sedangkan biaya layanan adalah biaya untuk teman-teman yang ikut program gratis ongkir ekstra dan cashback ekstra. Jadi kalau tidak ikut dua program itu tidak ada yang namanya biaya layanan, hanya biaya admin saja. Untuk biaya admin ini tidak ada batasan maksimalnya. Jadi semakin tinggi harga barang yang kita jual, semakin tinggi juga biaya adminnya. Nah, untuk yang maksimal 10.000 itu adalah biaya layanan dari program gratis ongkir ekstra dan cashback ekstra. Tapi jangan salah, ini dihitung terpisah. Jadi kalau misalkan teman-teman ikut dua-duanya, maksimalnya gratis ongkir ekstra biayanya 10.000, cashback ekstra juga maksimalnya 10.000. Jadi tidak totalnya ya 10.000. Terus jangan salah juga, maksimal 10.000 itu per kuantitas produk. Jadi bukan dari total 10.000. Kita langsung lihat contoh aja ya supaya lebih mudah pahamnya. Jadi di sini ada status penjual non-star dan masih kurang dari 100 pesanan tapi ikut program gratis ongkir ekstra dan cashback ekstra. Nah, yang kasus pertama, produk yang dijual senilai 300.000 untuk satu produk. Jadi biaya yang dikenakan adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat untuk biaya admin masih free hitungannya, lalu untuk biaya gratis ongkir ekstra walaupun lebih dari 10.000 karena maksimalnya 10.000 per produk maka yang dikenakan hanya 10.000 saja. Lalu untuk biaya cashback ekstranya sebesar 4.200. Jadi total biayanya adalah 14.200. Nah, yang kedua, teman-teman jualnya 3 produk masing-masing nilainya 100.000. Secara total memang sama 300.000, tapi perhitungan biayanya bisa menjadi beda. Nah, produk yang 3 ini bisa jadi produk yang sama, tapi belinya 3 pieces, atau bisa juga 3 jenis produk yang berbeda. Tetap dihitungnya itu adalah kuantitas produknya 3 pieces, walaupun produknya sama. Jadi biaya yang dikenakan untuk biaya admin masih sama gratis, sedangkan untuk biaya gratis ongkir ekstra 4,5% dari 100.000 tapi dikali 3 karena ada 3 produk, jadi 13.500. Sedangkan untuk biaya layanan untuk yang cashback ekstra itu sama yaitu 4.200. Jadi total biayanya adalah 17.700. Nah, seperti yang saya bilang tadi, rangkuman tabel biaya itu hanya berlaku sampai dengan 29 Maret 2021. Kenapa? Karena per 30 Maret 2021 itu biaya adminnya berubah lagi nih, makin naik aja guys. Rangkuman biaya yang nanti akan berlaku per 30 Maret 2021 bisa teman-teman lihat di tabel ini. Kita bisa lihat biaya admin Star Seller naik menjadi 2%. Tapi di sini kalau teman-teman galau terus pengen keluar dari Star karena biaya 2%, ternyata non-Star pun naik dari yang cuma 0,5% menjadi 1,6%. Jadi cuma selisih 0,4% aja tuh dengan penjual Star Seller. Jadi kayaknya nggak akan kayak dulu pada galau-galau pengen keluar dari Star karena kena biaya yang cukup tinggi dibandingkan dengan penjual non-Star. Nah, dengan memahami biaya yang dikenakan ke kita sebagai penjual, diharapkan kita bisa menentukan laba yang paling pas, yang tidak terlalu mahal juga untuk produknya supaya tetap bersaing, tapi kita jangan sampai rugi. Kita nggak bisa lagi tuh netapin keuntungan, saya mah dibagi rata aja semua 5.000 per produk, untungnya cukup buat saya. Nggak bisa, karena kalau misalkan makin mahal harga barang kita, bisa jadi nanti biaya adminnya lebih dari 5.000 dan kita malah nggak dapat untung apa-apa. Oke, sekian dulu sharing yang bisa saya berikan tentang biaya admin dan biaya layanan Shopee. Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman bisa share ke seluruh media sosial teman-teman jika dirasa memang ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Dan untuk video selanjutnya saya masih bingung nih mau bikin tentang promo toko yang harga coret atau tentang iklan di Shopee ya. Teman-teman bisa tulis komen di bawah request video apa untuk video selanjutnya. Terima kasih sudah mau menonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.